Shalom. Ya, sekali lagi, shalom. Biasanya ada orang MC biasa tanya begini, ada sukacita? Lalu jawabnya apa? Ada. Kalau terus dia bilang, masa cuma sukacita saja, tapi harus bilang dahsyat gitu ya, langsung aja teriak. Tapi saya mau tanya yang berikut, ada yang punya masalah sekarang? Ada yang punya masalah? Ada? Apakah masalah membuat kamu tidak sukacita? Atau kamu bersukacita karena punya masalah? Ya. Surat Yakobus kalau tidak salah itu pasal 1 dia bilang begini, anggaplah sebuah kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, begitu. Berarti kamu bersukacita karena punya masalah. Nah, Alkitab mengajarkan pencobaan itu sebenarnya ada dua. Pencobaan yang kamu bikin diri sendiri jatuh di situ. Yesus tahu itu lubang, masih loncat di situ. Nah, itu pencobaan satu. Pencobaan yang kedua, kamu tidak mau jalan ke situ, tetapi seperti Tuhan yang mengantar kamu ke situ. Allah tidak mencobai, tetapi Allah itu menguji kita. Ujian itu untuk mengeluarkan, untuk menyatakan kita punya kelemahan, kekuatan, dan untuk membentuk karakter kita. Itu ujian. Tapi cobaan dari iblis itu untuk mengeluarkan kelemahan kita dan menghancurkan hidup kita. Jadi ketika kamu berharap pada satu masalah, sekarang cara pandang kita itu penting. Kita melihat ini sebagai cobaan atau ujian. Kamu di sekolah, ada ujian tidak? Ujian kenaikan kelas. Apa ada cobaan kenaikan kelas? Ada juga. Ujian kenaikan kelas. Oke. Di dalam kehidupan kita, bahkan sekarang ketika kita duduk di sini, kita ini sedang ada dua kalau saya sebut ada dua kerajaan, ada dua pengaruh, dan seperti ada dua kehidupan yang berusaha mempengaruhi kita. Satu, kerajaan surga, yang kedua, kerajaan dunia. Alkitab berkata juga bahwa kita ini adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah, betul ya? Warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga. Tapi kita di dunia juga kita warga negara Indonesia. Nah, kita semua adalah bagi kita yang telah dibaptis dalam nama Yesus. Mungkin antara kalian juga ada yang sudah di sini, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu adalah warga kerajaan surga. Nah, kita dalam hidup ini, karena kita adalah warga kerajaan surga, Allah berusaha menuntun kita untuk sampai kepada Dia. Tapi iblis juga berusaha untuk mempengaruhi kita. Sehingga kadang-kadang dalam hidup ini hati kita ingin mau buat yang baik, tapi yang kita lakukan itu tidak baik. Karena daging kita masih dikuasai oleh dosa. Nah, saya kasih contoh begini. Dan sudah pasti bahwa kerajaan surga itulah yang mengendalikan kehidupan ini. Kerajaan surga yang mengendalikan sejarah. Seluruh sejarah kehidupan di dunia ini ada dalam kendalinya Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu. Ditegaskan lagi dalam Kolose pasal 1 bahwa segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu dijadikan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, kemudian kamu misalnya contoh, ada yang ingat kisah Nabi Nuh, ketika Allah mau menghancurkan bumi ini karena bumi ini sudah sangat jahat. Di dalam Kejadian pasal 6 dikatakan bahwa anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Banyak yang berdebat, anak-anak Allah itu siapa? Malaikat kah atau keturunan Set? Banyak sekali tafsiran soal itu. Tapi Alkitab menuliskan anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia. Lahir dari keturunan mereka itu adalah para raksasa, orang-orang yang gagah perkasa. Dan orang-orang ini lakukan apa saja yang mereka mau. Akibat mereka lakukan apa saja yang mereka mau, hasilnya adalah bumi makin rusak. Dan sampai Allah memutuskan, saya akan habiskan bumi ini, saya akan binasakan bumi ini. Lalu Allah memanggil Nuh beserta keluarganya. Mereka ada 8 orang yang terselamatkan melalui bahtera. Nah, dari sini anak-anak semua, kita akan belajar cara Allah menata bumi ini. Perhatikan baik-baik cara Allah menata dunia ini. Di dalam Kejadian pasal 1 itu dikatakan bahwa pada mulanya Allah menjadikan apa? Langit dan bumi. Bumi belum terbentuk,
kosong, gelap gulita, samudera raya ada di mana-mana, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Semua berantakan. Tapi Allah kita, Allah yang teratur. Makanya dalam 1 Korintus 14 ayat 40 dikatakan, ibadah itu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Allah adalah pribadi yang sangat menyukai keteraturan. Jadi kalau kamu punya hidup tidak teratur, berantakan, Allah akan tata kamu. Ada yang pamalas, pamokol. Ada pamalas atau tidak? Pamalas muka kan namanya pamokol. Pamokol pun saudara kembar namanya rajin kabau. Rajin kabau pun saudara namanya kerja pencuri tulang. Itu semua itu satu keluarga. Orang yang hidup tidak teratur, Allah akan tata dia. Karena Allah senang yang teratur. Nah, ketika yang teratur ini sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba Adam dan Hawa memilih untuk menghancurkan bumi ini, yaitu dengan melakukan dosa. Lalu Allah usir mereka keluar dari Taman Eden. Jangan bikin rusak Taman Eden. Nah, sampai kejadian 6, bumi makin rusak dengan segala macam kejahatan. Lalu Allah memutuskan untuk tata kembali bumi ini. Binasakan semua manusia, hanya 8 orang yang selamat. Jadi kita semua yang hidup sampai saat ini adalah keturunan dari Nuh dan anak-anaknya. Nah, lalu bagaimana ceritanya? Ceritanya itu berlangsung sampai sebelum Yesus datang. Siapa yang diutus mendahului Yesus Kristus? Yohanes Pembaptis. Tujuannya untuk apa? Meratakan jalan bagi Mesias, juru selamat. Bikin tata kembali lagi secara spiritual. Kalau di Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 7-8 kisah Nuh itu diratakan, ditata secara fisik. Maka mulai memasuki babak-babak perjanjian baru, semuanya kejadian secara spiritual. Yohanes Pembaptis menata kehidupan spiritual, siapkan jalan ke Tuhan. Sehingga ketika orang tanya, Yohanes kamu ini Mesias? Dia bilang bukan. Lalu kamu siapa? Aku adalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, ratakan jalan bagi dia. Dirata, ditata. Nah dari sini, kita semua akan paham kenapa ada yang namanya akhir zaman atau kiamat itu. Kenapa itu terjadi? Bukan Allah tidak ada kerja, karena dia akan datang kembali secara spiritual, secara fisik. Dia akan datang, maka bumi yang sudah jahat ini, kamu lihat kejahatan makin bertambah-tambah. Menurut 2 Timotius 3, pada akhir zaman hidup orang berantakan, kejahatan di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Allah tata ulang dengan menghancurkan bumi ini pada akhir zaman. Lalu dia berikan langit yang baru, bumi dan baru, dan dia datang. Itu cara kerja Allah kita. Jadi kalau kita punya hidup berantakan, dia akan kasih rapi. Ada nona-nona bangun pagi-pagi, TikTok, Instagram, senyum bagus-bagus, pas kasih turun kamera berantakan dia pun kamar. Baju di mana, celana di mana, segala macam berantakan. Keluar tampil bagus, tapi di belakang-belakang ancur-ancuran. Tuhan Allah mau tata kembali hidup kita. Nah, riba ini bagian dari menata kehidupan kita dalam Tuhan. Nah, kamu juga ingat misalnya kisah Ayub. Ayub itu dalam pasal 1 dimulai dengan kisah pembicaraan antara Tuhan Allah dengan iblis. Tuhan tanya kepada iblis, kamu dari mana? Iblis jawab, saya keliling-keliling dunia. Tuhan bilang, lu lihat Ayub atau tidak? Ayub punya hidup itu bagus, rapi, beribadah pada Tuhan. Nah, singkat cerita dari situ, yang saya mau sampaikan adalah di dalam hidup kita, walaupun kita ini lihat secara fisik ini, tetapi kita di bawah kendali adalah kerajaan Allah. Allah mengendalikan hidup kita. Nah, dari sini saya mau tanya, kalau misalnya kita menyadari ini atau sekarang kita tahu ini, maka pertanyaan saya adalah berapa banyak persen, berapa waktu hidup kita yang kita berikan untuk kerajaan Allah yang sedang berkomunikasi dengan dia, dengan kita, yang sedang berbicara dengan kita. Berapa waktu yang kita siapkan? Apa kita hanya sibuk dengan kehidupan dunia ini yang kelihatan, sedangkan yang tidak kelihatan itu kita ada porsi di situ atau tidak? Alkitab katakan begini, segala yang kelihatan itu sementara. Apapun yang kamu lihat itu sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Segala sesuatu yang bisa diambil dari hidupmu itu bukan milikmu. Apapun juga yang bisa diambil dari kita adalah bukan milik kita. Karena itu jangan terlalu mengikat diri dengan apa yang bisa diambil dari kita. Kita punya kesehatan bisa diambil tidak? Masa muda bisa diambil tidak? Sedikit lagi tua. Coba kamu masuk ke aplikasi, foto kamu diri masuk aplikasi, baru lihat 20 tahun dari sekarang. Mulai kerut sana, kerut sini,
gigi mulai terlepas, syukur-syukur hidung masih ada. Semua yang kelihatan itu adalah sementara. Nah, cerita hari ini saya mau antar sampai kepada kisah Sodom dan Gomora. Kisah Sodom dan Gomora itu dimulai dengan bagaimana Allah, kalau kisahnya Ayub dimulai dengan Allah bicara dengan iblis. Kisah penghancurannya bumi yang pertama itu pembicaraan antara Allah dengan Nuh, maka kisah Sodom dan Gomora dimulai dengan pembicaraan antara Allah dengan Abraham. Tuhan Allah bilang, saya mau datang hancurkan Sodom dan Gomora. Kenapa? Kalau kita masih ingat ceritanya, Sodom dan Gomora itu berantakan. Gitu. Mari kita baca kisahnya dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 22. Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama sedikit cerita dari keseluruhan kisah Sodom dan Gomora. Oke, hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Hati-hati dengan hidup kita yang berantakan, yang sembarang, yang terus hidup dalam dosa, dan kita anggap biasa-biasa. Hati-hati kalau ada orang yang mengeluh di hadapan Tuhan tentang kita. Anak-anak yang suka melawan orang tua, hati-hati kalau orang tuamu mengeluh dan menangis di hadapan Tuhan tentang hidupmu. Saat-saat mungkin Tuhan bilang, oh ya, beta mau turun kau lihat hidup seperti apa. Nah kalau betul Tuhan bilang apa, beta akan hajar dia. Walaupun di dalam Tuhan, kalau kita menjadi milik Tuhan, ketika kita ketemu sesuatu yang tanda kutip semacam hukuman, itu bukan hukuman. Karena menurut Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak lagi penghukuman. Tetapi itu sebuah disiplin dari Allah. Itu sebuah tindakan untuk mengatur kembali jalan hidup kita yang sudah sesat. Hanya dari pengalaman saya menemukan ada dua hal yang begitu membuat sebuah pelayanan itu didrive oleh passion yang sangat besar, adalah air mata dan darah. Sebuah pelayanan itu akan memiliki makna yang sangat mendalam kalau didorong oleh doa yang penuh dengan air mata dan darah. Dan biasanya Alkitab itu menuliskan kalau seseorang bergumul dengan Tuhan dengan air mata yang tulus dari dalam hati, akan terjadi sesuatu. Mazmur 126 berkata begini, ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Hana yang berdoa dengan menangis di hadapan Tuhan karena tidak punya anak, karena diolok-olok oleh Penina. Tuhan melihat air mata dia dan memberkati dia dengan seorang anak. Kalian pun misalnya anak-anak PPA, kalian menangis untuk kalian punya orang tua, mungkin keadaan, menangislah di hadapan Tuhan. Pasti ayat tadi memastikan bahwa Allah mendengarkan doa kita, dia memperhatikan kita. Nah, di dalam cerita Sodom dan Gomora, kalau kamu ingat dari cerita sekolah minggu atau kamu baca dengarkan kisah di Alkitab, akhirnya Lot diselamatkan dari kehancuran Sodom dan Gomora, betul? Betul ya? Tapi kenapa Lot diselamatkan? Pengakuan dari Kejadian 19 ayat 29, Kejadian 19 ayat 29, firman Tuhan berkata begini, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada siapa? Abraham. Lalu dikeluarkannya lah Lot dari tengah-tengah tempat itu
yang tempat yang ditunggang balikan itu. Allah ingat kepada Abraham. Kadang-kadang ketong jangan sok-sok jago gitu. Mungkin ketong rasa ketong paling hebat. Bukan. Mungkin ketika ketong ditolong, diselamatkan dari keadaan yang susah, bukan karena kita baik. Pasti. Yang pertama, karena Yesus sudah mati bagi kita. Dia sudah selamatkan kita. Yang kedua, mungkin ada orang-orang yang berdoa siang malam untuk kita. Ketong teman-teman, adik-adik mungkin ada di Soe, ada di Oi Besa, Oi Kecil, Oi Sedang, dimanapun. Tapi kamu mungkin keadaan baik dan selamat bukan karena kamu hebat, juga mungkin bukan karena orang tuamu, tapi ada orang di ujung dunia sana yang mendoakan kamu. Amin. Ada kamu punya sponsor yang kamu tidak pernah ketemu secara fisik, dia mendoakan kamu siang dan malam. Itu membuat kita jangan sombong dengan apapun yang kita lakukan. Kita saat ini pun dalam keadaan baik. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu, kita sering anggap kita punya bapak dan mama jahat. Tapi kita tidak tahu di kamar mereka menangis untuk kita. Makanya ada lagu, di doa ibuku namaku disebut. Orang-orang yang bertekun berdoa untuk kita. Ketika kita ditolong oleh Allah, Allah ingat ada orang-orangnya yang baik hati, yang setia, bertekun mendoakan kita. Nah, mulai saat ini minimal kamu belajar, anak-anak mendoakan orang tuamu, mendoakan para sponsormu. Kamu tidak tahu mereka susah payah secara fisik berusaha kirim dana untuk kamu. Tapi bukan saja soal dana, mereka berdoa bagi kamu siang dan malam. Mereka rindu ketemu dengan kamu, tapi mungkin waktunya saja belum pas. Kamu juga mungkin rindu ketemu dengan mereka, tapi mungkin waktunya belum pas. Ada waktunya Tuhan akan mempertemukan kalian. Nah, sekarang kita lihat kenapa Lot ada di Sodom dan Gomora. Di tempat yang Tuhan akhirnya hancurkan itu. Kita lihat ayat 5 dari Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 5 dan beberapa ayat saya baca untuk kita semua. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi Abram dan Lot berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Cerita ini diawali ketika waktu, kalau kamu ingat saya sedikit flashback jauh ke belakang, Abram dipanggil Tuhan meninggalkan tanah Ur Kasdim, dia mau pergi ke Kanaan, lalu Lot ikut dengan dia. Waktu itu mungkin mereka belum terlalu kaya, mungkin Abram sudah kaya, mungkin Lot belum karena dia mungkin masih anak-anak, usia berapa kita tidak tahu. Tapi Lot itu adalah ponakan dari Abram. Bisa jadi dia belum ada apa-apa gitu. Lalu dia ikut dengan Abram, dan kemudian kalau kamu baca dari ayat 4 dan sebelumnya dari pasal 13 dari Kejadian, dikatakan Lot makin kaya. Makin kaya raya. Lalu mereka punya banyak ternak, gembala mereka saling berkelahi. Akhirnya Abram bilang tidak baik kalau kita dua ini berkelahi. Kamu pilih, kamu ke kanan, saya ke kiri. Kamu ke kiri, saya ke kanan. Kalau di Kotong biasanya begini. Ada orang bilang begini, lu tahu itu orang tuh, itu anak, itu bapak, itu mama, dulu datang Nabi ini bola apa-apa. Nah, sekarang dia semua apa-apa, dia mulai angka ekor. Mulai sok-sok gitu ya. Nah, Abram bilang pada Lot, lebih baik daripada kita bertengkar, kita ini kemenakan, jadi kita berkeluarga, kita berkerabat, kita berpisah. Nah, ketika Lot lihat jauh ke sana, dia lihat tempat yang sangat indah, Alkitab bilang seperti taman Tuhan, seperti taman Eden. Begitu indah berada di lembah Yordan. Jadi Lot memilih tempat itu. Mungkin juga dia sudah tahu itu tempat yang jahat, tetapi karena dilihatnya itu sangat indah, dia memilih itu. Abram memilih Kanaan yang kering dan gersang dan sering kelaparan. Yang memberkati kita adalah siapa? Allah yang hidup, Tuhan. Bukan usaha kita. Amsal berkata begini, berkat Tuhanlah yang membuat orang kaya, susah payah tidak ada gunanya. Itu bukan berarti supaya kita malas-malas, bukan. Kamu menjadi sesuatu karena Tuhan berkati kamu. Kamu menjadi sesuatu karena melalui doa orang-orang yang kamu pun tidak kenal, mereka mendoakan kamu. Apalagi ditambah dengan kita berusaha. Nah, pilihan hidup menentukan apa yang kita alami sekarang. Kamu berada di sini karena pilihan kamu di masa lalu. Kita berada di tempat ini karena pilihan kita di masa lalu.
Lot memilih untuk berada di Sodom dan Gomora. Kata Sodom itu dalam bahasa Ibrani Sedom. Sedom itu artinya apa nih? Burn, scorch, terbakar begitu. Memang kemudian kita tahu ceritanya, Sodom itu dibakar, di bumi hanguskan. Lot memilih untuk tinggal di tempat yang seperti itu, yang penuh dengan kejahatan. Akhirnya hidupnya penuh dengan kejahatan. Nanti kita tahu kisah setelah itu, setelah kejadian Sodom dan Gomora dihancurkan. Memang dalam hidup kita ini, teman-teman, anak-anak semua, kita punya berapa indera? Ya? 5 atau 5,5? Ya? Ada bilang 5, ada bilang 6. Coba 5 apa saja? Perasa, rasa yang pernah ada atau rasa dulu atau rasa enak. Nah, banyak lah ya kita sebut. Nah, salah satu indera kita adalah apa? Ini apa? Penglihatan, ya. Melalui mata kita menerima data lebih banyak daripada apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang bisa kita cium, apa yang bisa kita raba. Melalui mata ini banyak sekali data masuk ke kita, sehingga kita lebih mudah percaya apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar dan kita rasa. Setuju tidak? Coba misalnya ya, ini Pak Ipi bilang begini, teman-teman mentor, hati-hati kalau jalan lewat Takari, ada longsor. Lalu Pak Era tanya, Pak Ipi tahu dari mana? Beta dengar. Betul ya? Beta dengar. Lalu Pak Ipi percaya. Lalu Pak Era bilang, Pak Ipi jangan percaya, beta baru lewat Takari, aman-aman saja. Kira-kira Pak Ipi percaya siapa? Pak Era. Karena mata ini menerima informasi lebih banyak, maka kita lebih mudah percaya apa yang dilihat oleh mata. Betul tidak? Tapi Alkitab membuktikan banyak hal yang kita terima dengan mata ini menjatuhkan kita. Hawa, ketika dia melihat buah itu, dia tertarik dengan buah itu, lalu dia ambil dan dia makan. Lot melihat indahnya lembah Yordan, Sodom dan Gomora, dia tinggal di situ, tapi kemudian menghancurkan dia. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat. Tuhan Yesus bilang begini, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Kalau terang menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Hati-hati dengan mata. Amsal berkata begini, Amsal 31 ayat 30. Kecantikan, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Sekarang ini yang jomblo-jomblo, yang single-single, laki-laki mau memilih istri, calon istri itu perempuan yang cantik atau yang setia? Yang manis atau yang setia? Kalau dikasih pilihan, ada dua perempuan, yang satu cantik tapi jahat, yang satu baik tapi jeleknya luar biasa. Mau pilih yang mana? Ada satu orang bilang begini, beta pilih yang cantik tapi jahat. Kenapa? Tiap malam bertumpang tangan doa dia bertobat. Terakhir itu suami yang jadi jahat di televisi. Kita lebih senang yang dilihat oleh mata ini, gitu ya. Karena itu kita sering jatuh karena mata ini. Ya. Makanya mesti bertobat, minta Tuhan jamah mata kita. Oke, pengaruh lingkungan. Kita lihat Kejadian 19 ayat 12 dan 13. Kejadian 19 ayat 12-13 berkata begini, lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi, ini cerita bahwa dua malaikat Allah itu datang mengunjungi Lot di Sodom dan Gomora. Karena dua malaikat ini diperintahkan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora, tapi mereka bilang, kami tidak bisa berbuat apa-apa sebelum kamu tinggalkan tempat ini. Tuhan sudah ambil keputusan itu. Selamatkan Lot dan keluarganya. Lalu mereka perintahkan, kamu istri, anak-anak di mana? Kamu punya menantu di mana? Kalau terjemahan yang lain berkata bukan menantu tapi bakal menantu. Kamu punya anak laki-laki di mana? Bawa keluar.
Berarti dari situ diketahui bahwa Lot ini punya istri, punya anak-anak perempuan. Kalau pengakuan Lot adalah mereka masih perawan. Lot punya anak laki-laki. Tetapi kita tahu cerita akhirnya yang keluar bersama-sama dengan Lot siapa-siapa? Hanya 4 orang, betul ya? Lot, istrinya, dan 2 anak perempuan, betul ya? Berarti anak laki-laki dan bakal menantu itu tidak percaya dia. Bisa jadi mereka sudah hidup hancur-hancuran, binasa dengan kehancuran Sodom dan Gomora. Itu jalan hidup mereka. Pilihan Lot membuat keluarganya hancur. Pilihan kita ini menentukan pengaruh bagi keselamatan kita. Makanya firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul berkata bahwa jika ada satu orang dalam satu keluarga diselamatkan, maka seluruh isi keluarga akan diselamatkan. Amin, Bapak Epi. Amin. Baik, pas aminkan itu. Kita semua aminkan itu. Pilihan itu mempengaruhi. Pilihan kita anggap kan ini kan cuma beta, tidak urusan orang lain. Hati-hati. Pilihan satu orang itu mempengaruhi komunitas. Nah, menurut Kejadian 19 ayat 30, Lot itu waktu dia lari, jadi setelah malaikat sudah mendorong paksa mereka untuk keluar, Lot itu lari dengan istri dan anak-anaknya. Mereka lari, tapi Lot bilang, kalau ke kota yang lu tunjuk itu terlalu jauh, kami tidak kuat sampai di situ. Lalu dia bilang, bagaimana kalau kita pergi ke kota yang agak kecil di sana, namanya Zoar. Malaikat bilang, oke, boleh, segera lari, karena kalau lu belum sampai di sana, kita tidak bisa buat apa-apa. Lalu mereka lari, tapi istrinya kemudian apa? Melihat ke belakang. Jadi dia tiang garam. Sekarang lagi cukup viral kalau kalian lihat di YouTube, banyak orang yang pergi ke daerah sekitar Sodom dan Gomora, ada satu seperti tiang batu garam, dan mereka percaya itulah tiang patung dari istrinya Lot. Nah, jadi mereka lari ke situ, dan sampai di sana mereka Lot takut tinggal di daerah Zoar, lalu dia pergi ke pegunungan, hidup di dalam gua. Sampai di dalam gua, mereka tinggal beberapa waktu lamanya. Lalu Lot punya anak-anak perempuan ini bilang begini. Ini ada dalam Kejadian 19 ayat 30 sampai 31. Dia bilang bahwa di sini tidak ada laki-laki. Yang ada cuma kita punya bapak. Kita tidak akan ada lagi keturunan. Karena itu, mari kita bikin mabok kita punya bapak, lalu kita tidur dengan dia, kawin dengan dia, bersetubuh dengan dia, supaya kita bisa punya keturunan. Ayat 31 berkata, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Nah, dari situ mereka belajar. Kenapa mereka bilang seperti kebiasaan seluruh bumi? Mereka kan tinggal di daerah Sodom dan Gomora yang punya kebiasaan kejahatan dalam hal seksualitas, termasuk orang tua tidur dengan anak tidur dengan orang tua. Makanya dia bilang seperti kebiasaan seluruh bumi. Anak kawin dengan bapak kawin dengan anak. Yang sekarang kalau kamu sering dengar istilahnya incest, gitu. Perkawinan saudara, apalagi dalam satu keluarga. Dan sekarang ini kalau kamu ikut perkembangan, itulah yang sering terjadi. Kejahatan itu. Makanya orang sering katakan dunia ini sekarang sudah seperti Sodom dan Gomora. NTT, Kota Kupang bukan hal yang luar biasa lagi kalau kalian dengar cerita seperti itu. Nah, kita punya pergumulan itu. Nah, berarti mereka itu sudah terpengaruh dengan lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau kamu tidak bijak-bijak dengan kehidupan lingkungan ini, kamu akan terjerumus dan hancur. Nah, dosa yang paling kelihatan di dalam dosa Sodom dan Gomora yang tadi Tuhan bilang bahwa banyak orang berkeluh kesah terhadap Sodom dan Gomora. Kejahatan yang paling nyata kalau kamu baca di Kejadian 19, kisah itu adalah kejahatan dalam hal seksualitas. Bahkan kalau kamu tahu ketika 2 malaikat itu masuk ke rumah Lot, saat mereka mungkin mau makan, mau istirahat, lalu begitu semua orang laki-laki di kota itu, ya kan, datang gedor-gedor pintunya rumah Lot. Kasih keluar itu laki-laki. Menurut terjemahan di bahasa Indonesia disebut kami mau pakai mereka. Kata pakai itu dalam bahasa Ibrani aslinya ditulis yada. Yada itu artinya bersetubuh. Sebenarnya arti itu mengenal gitu. No. Tapi kalau kamu bandingkan dengan Kejadian 4 ayat 1 yang menggunakan kata yang sama, Kejadian 4 ayat 1 itu Adam bersetubuh dengan istrinya. Kata yang dipakai adalah yada. Jadi mereka bilang begini, keluarkan itu laki-laki, kami mau bersetubuh dengan mereka. Dan itu mereka anggap biasa. Lalu apa yang katakan Lot? Jangan seperti itu, karena tradisi mereka sangat menghormati tamu. Lalu Lot bilang apa? Ini ada 2 anak perempuan yang belum pernah dijamu oleh laki-laki, pakai mereka sesuka hatinya. Sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan itu dianggap biasa. Yang tadi menurut anaknya Lot yang sulung dia bilang apa? Seperti kebiasaan di seluruh bumi. Orang kan biasa begitu. Makanya biasanya orang
Mungkin kalau kita dengar ikuti medsos atau anak-anak yang buat mungkin menyontek, bikin kejahatan ini, lalu orang tegur, kan mereka bilang apa? Ini kan biasa, orang juga buat, kenapa besok boleh buat? Ini kan biasa. Kebiasaan yang salah dibiarkan. Termasuk sekarang kalau kalian dengar isu-isu tentang LGBT, itu sudah sangat memarak, dan dosa yang sangat terkenal di Sodom dan Gomora adalah dosa itu, LGBT itu. Dosa yang sangat mengerikan. Laki-laki homoseksualitas, laki-laki tidur laki-laki, perempuan tidur perempuan, biseksual, suka laki-laki suka perempuan, hancur-hancuran itu kota. Dan menurut satu penelitian, bahwa ini penelitian di Amerika, dan saya yakin Indonesia sekarang sudah marak, kalau mau ikut di medsos begitu marak, bahwa ketertarikan sesama jenis itu dimulai dari usia 15 tahun. Usia remaja seperti kalian ini, itu usia yang dimana orang mulai tertarik dengan sesama jenis. Kalau kamu misalnya tidak bijak dalam mengikuti medsos, atau tidak saring betul-betul, maka kamu akan dipapar dengan semua informasi, lalu kamu akan katakan seperti kebiasaan di seluruh bumi. Orang kan biasa begitu. Nah, kenapa saya tidak lakukan itu? Ya, cium-ciuman, pegang-pegangan dan segala macam itu kan biasa. Hati-hati dengan yang namanya biasa. Karena Tuhan memanggil kita bukan untuk biasa, tetapi luar biasa. Makanya Alkitab mengatakan kita dikuduskan. Dikuduskan artinya diambil, dipisahkan. Itu maksudnya dikuduskan. Untuk dididik hidup dalam takut akan Tuhan. Sekarang ini juga banyak upaya untuk membuat orang-orang, khususnya anak-anak dan remaja pemuda itu terpapar dengan LGBT. Saya terbagi waktu menyiapkan ini, sempat mencari-cari tahu, dan saya ketemu ada banyak sekali dimulai dari game. Mungkin kalian yang sering bermain game, ada namanya Dragon Age Inquisition 2015, Final Fantasy, A Realm Reborn, Mass Effect, Anthony Prince, Gaitan, dan segala macam. Begitu banyak games yang kelihatannya baik, tapi nanti di belakang-belakang itu yang muncul di situ LGBT. Pola asuh orang tua itu juga mempengaruhi anak ini di dalam LGBT itu. Bagaimana cara pola asuh orang tua? Acara-acara sekarang di Indonesia itu mulai marak dengan acara televisi. Baru-baru KPAI itu mulai bicara soal penyiaran di Indonesia. Banyak kalau kamu nonton di Indonesia ini, kamu lihat mulai kita punya aktor artis yang lain itu mulai bersikap seperti ke perempuanan, ke laki-lakian, lalu mereka anggap mereka nikmati itu. Gimik-gimik yang mirip-mirip ke situ. Alay-alay, cablai-cablai dan segala macam. Dan itu dianggap biasa. Akhirnya orang anggap biasa dan orang lakukan seperti itu. Mulai bingung, ini laki-laki ke perempuan. Nah, bagian terakhir yang saya mau bagikan kepada kalian semua saat ini adalah Allah menyelamatkan kita dari semua keadaan itu. Kita baca Kejadian 19 ayat 16. Kejadian 19 ayat 16, firman Tuhan berkata begini. Ketika ia ini siapa? Lot. Ketika Lot ini berlambat-lambat, maka tangannya Lot, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, yaitu malaikat Tuhan. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia, lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Pertanyaannya, kenapa Lot lambat-lambat? Mungkin yang pertama dia pikir, ini betul kok sengaja. Ya, sampai omong kosong, masa ini kota mau dihancurkan, mau dibakar, api dari mana? Gitu. Atau mungkin juga dia yakin akan dibakar, tapi dia hatinya masih terikat dengan harta benda, kekayaan dan kebiasaan yang ada di Sodom dan Gomora. Salah satu bukti adalah dari istrinya. Istri lihat ke belakang, mungkin dengar pas api belerang turun dari langit dan begitu bunyi-bunyi, lalu dia kepingin tahu seperti apa harta saya bagaimana. Dia langsung lihat sekejap, jadi tiang garam. Banyak hal yang membuat mereka berlambat-lambat, tapi Tuhan tarik kita, Tuhan tarik tangan mereka. Nah sekarang kita ini mungkin ada hal yang kita kasihani. Beta mau terlepas dari dosa, tapi enak karena mana kok? Kalau lepas nih rugi. Ini nyong tolo bae, ini kakak mentor bilang kasih putus dia. Ada lagi kesoni orang yang mau beta ini ya. Banyak hal buat kita berlambat-lambat. Ini kegiatan tol banyak. Kalau Sony menyontek di sekolah nilai ancur. Malu sekali. Banyak hal buat kita
berlambat-lambat dari keadaan yang menurut kita menyenangkan gitu. Tapi Tuhan tarik kita, lepaskan itu, lari, tinggalkan itu. Jangan diam di situ. Kalau kamu diam di situ, kamu akan mengatakan, bukankah seluruh bumi melakukan hal ini? Lalu kenapa beta tidak boleh lakukan itu? Tapi Tuhan tarik kita, lari, tinggalkan itu semua. Nah, waktunya itu sangat mendesak. Sekarang kalau kamu lihat, banyak orang yang mulai menafsirkan. Sekarang kita hidup ini sudah benar-benar menuju akhir zaman. Salah satu bukti mereka lihat di Alkitab, bencana alam yang mana-mana, kan Tuhan katakan begitu. Ya kan, pada hari terakhir sebelum dia datang, bencana alam, gempa bumi, perang di mana-mana. Orang tua tinggalkan anak-anak, tinggalkan untuk kejahatan di mana-mana, di rumah-rumah juga begitu banyak kejahatan. Dan itu yang kita lihat sekarang gitu. Ya, saat ini saya juga tidak punya hak dan kuasa untuk katakan kapan terjadi, tapi yang penting bagi kita adalah jangan berlambat-lambat untuk ikut Tuhan. Jangan pikir, beta kan masih muda gitu. Dulu saya punya testimoni kesaksian pribadi waktu saya usia seperti kalian, SMP. Kalau saya ingat, kalau tidak salah SMP kelas 3 atau SMA kelas 1. Keputusan pribadi saya adalah setelah saya tua renta, kemana-mana jalan dengan tongkat, baru saya akan ikut Tuhan. Itu saya punya keputusan pribadi. Karena lagi menikmati enaknya masa muda. Di pinggir jalan, nyanyi sampai pagi, ganggu orang, baklai sana sini. Betapa indahnya kejahatan itu. Tapi Tuhan tidak mau. Waktu saya SMA kelas 3, yang saya ceritakan kalian kemarin, SMA kelas 3 tahun 1994, tanpa persetujuan saya, tanpa keinginan saya dipaksa masuk pengurus pemuda, mau tidak mau ikut melayani. Sibuk mulai di gereja. Sampai pernah ada satu saat saya mau kritik sama Tuhan. Tuhan, saya sia-siakan saya punya masa muda dengan ikut Engkau. Begitu banyak orang buat kejahatan, kenapa Tuhan tidak izinkan saya buat kejahatan? Saya lihat bahwa hidup saya itu, saya ingin buat jahat tetapi seperti ada yang halangi. Saya tidak bisa buat kejahatan. Nah, sekarang saya mengerti. Sejak masa kecil, sejak masa muda, Tuhan sudah mempengaruhi hidup saya untuk mengasihi Dia. Tuhan punya cara untuk menghalangi kalian untuk melakukan kejahatan. Kadang-kadang mungkin kita melawan dan kadang-kadang Tuhan biarkan. Seperti anak bungsu kan? Anak bungsu minta kepada bapaknya, kasih harta saya bagi bapak, ambil, jalan gitu. Tapi bapaknya pasti yakin satu saat lu akan kembali. Dan benar, dia kembali. Ketika Tuhan bicara di hati kalian, dengarkan itu. Sudah berapa banyak kesempatan kita mendengarkan firman Tuhan, berdoa, melayani, kita diingatkan, ditegur gitu. Ditegur oleh orang tua, ditegur oleh teman, ditegur oleh mentor, ditegur oleh staf, ditegur oleh orang yang lain. Mungkin kamu sesekali buka TikTok, rencana mau nonton game, rencana mau buka yang lain, tiba-tiba muncul renungan. Lalu kamu kayaknya renungan, nonton yang lain sah. Sebenarnya Tuhan sudah intervensi, interupsi, dengan ini, tapi kita tidak mau. Jalan-jalan dengan orang lagi suntuk, mungkin di PPA atau mungkin naik angkot, tiba-tiba mau dengar yang lain, tapi seperti ada lagu rohani muncul di hati. Saya cukup sering tiba-tiba lagu rohani muncul di hati. Bangun tidur, waktu tidur mimpi lain, bangun pagi, lagu rohani yang muncul. Oh Tuhan, terima kasih ya. Ada banyak cara Tuhan intervensi hidup kita untuk ingatkan kita. Tuhan campur tangan dalam hidup kita untuk ingatkan kita. Dan yang terakhir saya mau sampaikan adalah jangan berlambat-lambat, jangan menunda-nunda. Kita semua adalah saksi sejarah hidup kita bahwa banyak sekali hidup kita jadi berantakan karena kita suka apa? Menunda. Bukan kita bodoh, bukan kita tidak bisa, tapi kita suka menunda. Akibatnya pekerjaan yang terlalu sederhana itu jadi berat karena menunda jadi bertumpuk. Saya mau tanya, ini tisu, kalau kasih jatuh itu ringan sekali. Tisu ini berat atau tidak? Tidak. Kalau saya pegang ini, 1 menit bisa? 1 hari bisa? 1 tahun bisa? Bisa tidak? Kenapa tidak bisa? Padahal ini kan ringan. Tidak bisa itu karena bebannya tisu atau karena saya tidak kuat? Durasi waktu. Beban hidup yang Tuhan izinkan kita terima, menurut 1 Korintus 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatanmu. Beban hidup kita itu terlalu ringan.
sangat-sangat ringan. Tapi kenapa kita tidak sanggup memikulnya? Karena kita tidak kuat. Dan waktunya itu begitu lama. Durasi waktu itu. Nah, dan Tuhan sering bilang begini, kamu tidak mampu pikul itu masalah. Biarkan saya saja yang pikul itu masalah. Biarkan Tuhan yang pikul. Makanya kematian, upah dosa adalah maut, kita tidak tanggung ya. Tapi Yesus Tuhan yang tanggung bagi kita. Dia yang pikul bagi kita. Nah, dia katakan tetelestai, semua sudah selesai. Dia mewakili kita untuk menanggung semua beban hidup itu. Jadi mari kita berikan hidup kita pada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan kalau kita sudah sering berlambat-lambat, menunda-nunda banyak hal. Menunda-nunda waktu untuk bertobat. Menunda-nunda waktu untuk memulai sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh bertobat. Mari belajar untuk memberikan waktu yang terbanyak untuk Tuhan. Jangan berikan waktu yang tersisa, tapi waktu yang disisihkan. Waktu yang memang kita sengaja berikan untuk Tuhan. Kita bersekutu dengan Dia.